Indonesia bersama 20 anggota APEC lainnya menekankan pentingnya perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, para anggota APEC ini berencana untuk mengadakan kerjasama jangka panjang sebagaimana tertuang dalam APEC Internet and Digital Economic Roadmap yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital, inklusivitas internet dan ekonomi kreatif, serta pengalihan dari bisnis tradisional menuju pemanfaatan digital platform. Nah, Indonesia sudah mengangkat isu ini. Contohnya itu ada pasar online dan digital game. Nah, selama 3 tahun terakhir, angka pasar game di Indonesia mencapai 300%. Nah, pemerintah saat ini berencana untuk menaikkan target dan menarik banyak developer game lainnya untuk terlibat dalam ekonomi digital saat ini. Keterlibatan Indonesia pada APEC DSG juga merupakan bentuk komitmen Kementerian Luar Negeri mengembangkan potensi ekonomi digital dengan menjalin dialog dengan para pelaku bisnis domestik dan penyelenggaraan Kemlu for Startup pada akhir tahun lalu berupaya membawa isu ekonomi kreatif ke forum regional dan internasional. Sebagai salah satu forum regional tertua di kawasan Asia Pasifik, APEC diharapkan memberi manfaat konkret kepada pelaku usaha di tanah air, baik melalui program latihan dan peningkatan kapasitas maupun pembelajaran dan pertukaran informasi, inisiatif dan contoh kebijakan dari anggota APEC yang lain. Nama saya Aisyah Absenpat. Peningkatan ketegangan perdagangan global dan tumbuhnya kebijakan dagang protektif APEC perlu beberapa waktu hingga dampak kenaikan tarif terasa di perekonomian suatu wilayah. Data APEC menunjukkan rata-rata bea masuk di wilayah Asia Pasifik telah turun dari 16,9% di 1989, yaitu ketika organisasi ini didirikan, hingga menjadi 5,5% di 2016. Perubahan itu telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang didorong perdagangan internasional menjadi 4,1% tahun ini dan 4% tahun depan. Amerika Serikat dan Cina saling balas menerapkan bea masuk yang lebih tinggi terhadap produk impor. Amerika Serikat juga menerapkan bea masuk terhadap impor dari sekutunya. Hal itu akan menyebabkan banyak pihak akan merembet menjadi perang dagang global dan menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata di seluruh wilayah akan membuat kawasan ini menjadi lebih mudah untuk menghindari dari efek buruk dari adanya perdagangan protektif. Hal itu juga akan menawarkan ruang yang lebih luas untuk langkah-langkah perbaikan sebelum perbaikan menurut APEC. Selagi belum berada pada titik yang tak bisa diperbaiki, masih ada ruang untuk menghindar dari efek yang merusak dari adanya kenaikan tarif dan halangan perdagangan lainnya. Namun untuk itu diperlukan usaha terus-menerus untuk mencapai solusi kebijakan guna memastikan perdagangan bersifat kuat dan inklusif. Saya akan membahas pengaruh APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation terhadap Indonesia. Nah, yang pertama, organisasi ini bersifat fleksibel. Oleh karena itu, organisasi ini dijadikan sarana untuk membahas isu-isu perekonomian internasional. Organisasi ini juga dijadikan forum konsolidasi oleh berbagai negara untuk meningkatkan negaranya menuju era perekonomian yang terbuka. Lalu organisasi ini juga untuk meningkatkan peran masyarakat serta pihak swasta dalam menuju ekonomi liberal. Lalu organisasi ini juga tentunya untuk meningkatkan potensi kapasitas serta sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Dan tentunya organisasi ini juga berupaya untuk meningkatkan potensi ekonomi serta investasi yang tentunya untuk negara Indonesia sendiri. Hubungan Indonesia berperan dalam pendirian APEC, yaitu dengan cara menghadiri konferensi, yaitu konferensi tingkat tinggi APEC yang diadakan di Bogor pada tahun 2004. Nah, selanjutnya perjuangan kepentingan nasional di sejumlah forum APEC terus dilakukan. Posisi Indonesia pun menjadi salah satu di antara 9 negara APEC yang masuk G20 sangatlah strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus motor pergerakan ekonomi kawasan.